Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah, terkhususnya generasi muda Islam, calon-calon pemimpin masa depan yang insya Allah akan mampu menjadikan negeri ini adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ikatan persaudaraan dan persahabatan yang berlandaskan agama Islam merupakan ikatan yang paling dijaga dan dikuatkan oleh agama ini. Islam memiliki konsep yang berbeda dengan konsep orang-orang terdahulu. Kala itu ikatan nasab dan suku sangatlah diunggulkan dari ikatan-ikatan selainnya. Barulah kemudian Islam datang dengan menjadikan ikatan persaudaraan berlandaskan agama unggul dan berada di atas ikatan selainnya. Bahkan dengan ikatan ini umat Islam berjaya dan disegani sehingga dapat menguasai sepertiga dunia pada masanya. Namun hadirin, belakangan ini kita lihat perpecahan yang terjadi di tengah umat Islam. Satu kelompok menyalahkan kelompok yang lain, satu kelompok menyesatkan kelompok yang lain. Dikarenakan masalah khilafiyah mu'tabarah, satu muslim mendiamkan muslim yang lain, sehingga marwah Islam bisa hilang karenanya, dan musuh-musuh Islam pun semakin berani untuk memerangi Islam itu sendiri. Atas dasar inilah tertarik hati kami bertiga menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul merajut ukhuwah, meraih berkah. Sebagai landasan dalam Al-Quran, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan kalam suci ilahi yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10 berikut ini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul jilid 1 halaman 451
67 menukilkan riwayat berkenaan dengan asbabun nuzul ayat tadi. Salah satu di antaranya riwayat dari Qatadah menjelaskan bahwa konteks ayat ini turun berkenaan dengan perselisihan yang terjadi di antara sebagian kaum muslimin, khususnya antara Aus dan Khazraj. Setelah masuk Islam, masih ada sisa-sisa kebencian jahiliyah di antara mereka. Lalu Allah turunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa mereka semua adalah saudara seiman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Imam Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsir Quranul Azim jilid 7 halaman 372 menjelaskan bahwa Allah menegaskan bahwa ikatan iman lebih kuat daripada ikatan nasab. Oleh karena itu, jika ada perselisihan, wajib diselesaikan dengan islah, perbaikan dan perdamaian. Hadirin, bukankah pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang? Tak sayang tentu tak cinta. Bersatu kita kokoh, berseteru kita roboh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tabaghadu wa la taqatu wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling membenci, janganlah saling memutuskan hubungan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini menegaskan larangan sikap yang merusak ukhuwah, permusuhan, kebencian, dan saling memutuskan hubungan adalah racun ukhuwah. Sebaliknya, kita diperintahkan untuk menjadi hamba Allah yang saling mencintai. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keberadaan dalam masalah khilafiyah hendaknya dijadikan sarana untuk mempersatukan persaudaraan di masyarakat, bukan malah menjadi isu yang membuat kita pecah dan tidak bertenggang rasa, membuat kita berada di ambang bencana. Lantas, bagaimana konsep Al-Quran dalam merawat persaudaraan? Sebagai jawabannya, marilah sama-sama kembali kita dengarkan lantunan kalam suci ilahi yang terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 berikut ini. Ya jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain,
Dan janganlah di antara kamu mengunjing sebahagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, di dalam tafsirnya Jalalain jilid 1 halaman 234 menjelaskan di antara sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan kisah dua orang menyuruh Salman menyiapkan makanan karena tidak ada persediaan. Ia menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyuruhnya ke Usamah bin Zaid, pengelola Baitul Mal. Tetapi saat itu memang tidak ada. Dua orang tadi lalu menggunjing Salman. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mereka telah memakan daging saudara mereka. Lalu turun ayat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari uraian di atas sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, merajut ukhuwah berarti mengikat kembali tali persaudaraan yang mungkin mulai renggang. Seperti kain yang robek, ukhuwah perlu dijahit dengan benang kasih sayang, sabar dan saling memaafkan. Dalam Islam, ukhuwah bukan hanya berlaku saat kita senang, tetapi juga ketika kita dipuji. Kedua, ukhuwah memiliki beberapa bentuk: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah bersyariah. Hadirin yang dirahmati Allah, persaudaraan adalah kekuatan umat dan keberkahan akan turun ketika kita saling mencintai karena Allah, saling menolong dan saling mendoakan. Sebaliknya, perpecahan akan menjadi pintu masuk kelemahan dan kehancuran. Mari kita merajut ukhuwah dengan ikhlas, menjaga hati dari penyakit dengki, dan saling memaafkan agar Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah ila liqa'i wassalamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.